Hai, ketemu lagi. Kali ini aku mau cerita baru. Ini tuh menceritakan tentang seorang pemuda berumur 28 tahun. Dia ini seorang pengantar paket. Nah, namanya Budi. Nah, Budi ini biasanya nganterin paket gitu ya. Budi ini nganterin paket ke rumahnya Laras. Bukan rumah, lebih tepatnya villa mewahnya Laras. Dan itu tuh nganterin apa? Vibrator, sorry. Vibrator ini langsung dicoba di depannya begitu. Dia bilang, nggak kenceng getarannya, katanya begitu. Terus abis itu tiba-tiba Budi ditarik paksa nih masuk sama Laras, masuk ke rumahnya begitu. Set, ya kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Laras ini punya 5 orang anak ya guys. Ada Aldo yang umur 17 tahun, ada Bella yang umur 15 tahun, ada Citra yang umur 12 tahun, ada juga Dito yang masih umur 8 tahun, dan juga Eva yang paling kecil ya, dia baru umur 5 tahun. Dan si Eva ini yang tiba-tiba banget memanggil si Budi ini Papa, kata dia begitu. Agak gimana ya? Nah, mereka semuanya tiba-tiba muncul ya sambil bawa senjata mainan dan tiba-tiba bilang, kau terlalu cepat Pak Kurir. Nah, Budi ini tuh dia tuh juga punya keahlian lain gitu. Dia ini sangat pandai, sangat mahir senam kegel. Nah, dan ternyata si Laras ini juga ternyata gila fitness. Dan pada suatu hari gitu ya, ada sebuah masalah datang. Masalahnya adalah mantan suaminya Laras ini tiba-tiba minta uang 5M ke Laras. Dan dia bilang, kalau kamu gak kasih, aku akan squat di atas mobil barumu, kata dia begitu. Ngapain ya? Nah, ternyata mereka ini bakalan langsung udah bisa sedekat itu gitu hubungannya. Dan mereka ini mau mengusulkan pernikahan. Dan mereka akhirnya pada suatu hari nih, mereka ini lagi siap-siap nih untuk ke gereja untuk pemberkatan. Nah, tiba-tiba Budi dengan masih siap-siap dengan setelan jasnya dan segala macam, si istrinya si Laras ini datang tiba-tiba. Budi kan tegang nih ya, terus si Laras bilang, jangan sayang, terus dia kasih sebuah hadiah ke Budi. Apa hadiahnya? Dibuka set vibrator. Nah, Budi bilang, kita kan mau pemberkatan ke gereja, katanya. Iya, biar gerejanya juga ikut bergetar, kata dia begitu. Lalu secara gak sengaja ternyata si remote-nya ini kejepit di feel-nya ibunya itu tadi, si ibunya Bella itu. Dan ternyata membuat remote control ini bergerak dan membuat vibrasi yang ada di dalam tubuh Bella ini ikut bergetar. Dan pendeta pun kan oke, kita lanjutin, kata dia begitu. 5 anaknya Laras ini emang ternyata nakal-nakal banget ya kan. Ada yang ganti lagu lah, ada yang ngeprank lah, ada yang nempelin mantan suaminya yang mantan suami si terakhir ini si Reza tadi itu ke tembok pakai selempak begitu. Dan juga ada si yang paling kecil sendiri, si Eva, bilang ke Budi, apa? Kapan adik baru kita datang, kata dia. Jadi FYI, Laras ini udah nikah 3 kali ya. Nah, di rumah tangga mereka berdua ini, si Budi dan Laras, itu ada satu peraturan. Mereka seminggu akan senam kegel selama 3 kali. Dan Laras terkejut bukan main ketika tahu ternyata suaminya ini bisa lebih kuat daripada pelatih gymnya. Nah, terus tanyalah si istrinya nih, kok kamu bisa kuat sayang daripada pelatih gym aku, katanya. Iya, aku kan dulu kurir gitu. Keseimbanganku terlatih. Aku setiap hari naik motor, katanya dia. Nah, akhirnya si Budi ini punya logistik sendiri, guys. Meskipun kadang-kadang Budi ini juga tetap nganterin paket biar dia tuh nggak lupa asal-usulnya, kata dia begitu. Lalu si Laras ini hamil anak ke-6-nya ya kan. Tapi dia tetap olahraga, tetap nge-gym, tetap squat 100 kali sehari. Dan si Reza tadi, nah si Laras ini punya adalah teman gitu namanya Tante Laras gitu. Nah, nikahlah sama si itu juga sama latihannya juga lebih ekstrim. Dan Budi sekarang itu punya panggilan baru yaitu Papa Kurir. Dan anaknya Laras yang paling gede si Aldo nih yang umur 18 tahun, dia tuh udah jadi hacker. Nah, namanya juga anak-anak ya, di pagi-pagi buta masih jam 6 pagi nih, anak-anaknya Laras yang terdahulu, yang si Eva dan Dito ini lagi main-mainan di kamarnya Budi dan nempelin atau nyemprotin yang namanya puding coklat ke pipinya Budi.
Dan Budi yang tahu itu kaget ya kan, kalian ngapain katanya, kita lagi latihan survival apa katanya. Nah, latihan survival iya, dan ternyata mereka ini punya misi lain, yaitu apa, untuk menaruh kamera tersembunyi untuk channel YouTube mereka gitu. Nah, begitu keluar dari kamar, anak-anaknya mereka ini emang punya inisiatif yang aneh-aneh. Ada yang bikinin kopi super manis biar si Budi ini cepat diabetes. Ada juga yang nyusun tabel nutrisi. Jadi di situ akhirnya Budi ditulis harus makan 10 butir telur setiap harinya. Dan juga Reza dan Bibi Laras ini atau Tante Laras ini ngebawain diet shake racikannya mereka gitu. Dikasih gitu ya, udahlah Budi akhirnya menyerah dengan semua itu, dia hanya makan nasi dengan sambal botolan aja. Dan akhirnya si ibu Laras ini punya ide untuk ngebonding keluarganya. Akhirnya kita bikin senam kegel bersama, ya kan. Ada Eva, ada Reza, ada Dito, ada Budi, ada Laras tentunya. Mereka mau kegel bareng-bareng. Yang terjadi adalah ada yang caranya sobek, ada yang ngiranya alat-alatnya itu tadi dibilang helm anti bocor lah, anti bodoh lah, apapun itu. Dan Budi cuma bisa geleng-geleng doang, ini keluarga pasti terus katanya gitu. Nah, kan si Aldo nih ngonten ya kan di YouTube-nya itu. Nah, yang tadi mereka lagi latihan tuh dimasukin lah sama Aldo di konten YouTube ini, dan ternyata jadi viral. Dari situ Laras mikir, wah ini bisa jadi ladang cuan baru nih, kan begitu. Ladang ide bisnis baru gitu. Si Laras berpikir mungkin ini bakalan dibikin krim untuk kegel gitu ya, biar banyak yang beli gitu ya kan. Dan Budi yang agak out of the box ini malah mikirin gimana kalau paketnya ini nanti kita antarnya tuh sambil diemong, dinyanyiin gitu, atau sambil ditemenin senam maybe, kata dia begitu. Dan plot twistnya ternyata banyak janda yang tertarik dan omsetnya Budi semakin naik, nyaris mengalahkan omset perusahaannya si Laras. Pada malam hari ini tiba-tiba Budi ini dapat pesan gitu, ada telepon katanya, Mas bisa saya pesan untuk pengantaran paket private delivery untuk 10 paket, kata dia begitu. Mirip seperti Laras dulu, kira-kira apa ya? Nah, lalu ya udahlah ya, sama Budi dilupain lah yang tadi itu pesanan tadi. Dan sekarang nih Budi lagi jogging terus ketemulah sama Bu Barni. Bu Barni ini nenek-nenek berusia 70 tahun. Nah, dia ini tiba-tiba nepok Budi dari belakang, pak gitu. Dia bilang, loh kamu yang dulu biasanya ngantar paket VIP ya, kata dia. Oh Bu Barni gitu, kata dia. Terus si Bu Marni ini kayaknya suka sama Budi ya, karena setiap dia ngelihat ada di Instagramnya ada couple goals, dia ngeteknya Budi. Dan ternyata lama-lama Bu Marni ini tiba-tiba ternyata ngejar si Budi juga. Dan ketika ngejar si Budi ini, ketahuan lah sama si Laras, si istrinya Budi. Nah, waktu itu si Bu Marni ini ngepropose si Budi gitu ya kan, kamu mau nggak menikah sama saya, kata dia begitu. Nah, si Budi bilang, cuman masih diam ya, belum jawab gitu. Bu Marni ini udah nikah 6 kali ya, dan sama Budi berarti yang ke-7. Dan kejadian itu ternyata dilihat sama Laras. Laras bilang, bagus ya, nice, respect sekali. Saya belum bercerai dengan Budi, 5 tahun kami masih bersama. Dan Bu Marni masih mau merebut. Plot twistnya adalah Bu Marni ini ternyata adalah tanpa jauhnya Laras sendiri. Dan ternyata Budi akhirnya tetap menikah sama Bu Marni ini. Mereka nikahnya ini di lapangan bola. Dengan ya agak konyol lah ya. Dan ternyata di barisan paling depan yang datang duluan adalah Laras dan anak-anaknya, dan bilang, selamat papa akhirnya ketemu dengan yang seumuran, kata dia begitu. Nah, kehidupan rumah tangga mereka berdua ini juga cukup seru ya dibilang, karena si Budi ini setiap hari harus membandingkan anjing-anjingnya Bu Marni.
Dan juga anak-anaknya Laras sendiri terkadang lebih sering nongkrong di rumahnya Bu Marni karena katanya di sini lebih asik daripada di tempat mama. Kan Bu Marni ini orangnya pinter banget kayak gitu loh nih. Nah dia ini juga suka banget ke klub dangdut. Setiap malam minggu dia ke sana ngajakin Budi buat apa, joget bareng. Tiba-tiba ketika si Bu Marni udah tidur, Budi ini tiba-tiba kepikiran, gimana kalau aku nambah bisnis lagi nih ya. Kalau aku dulu ya bisa jadi delivery package, sekarang aku harus bisa jadi ahli delivery pleasure, kata dia begitu. Ahli untuk gaya-gaya keintiman begitu. Apakah dia bisa? Dan ternyata di depan keluarganya, semua keluarga ini, Budi menyampaikan keinginannya. Dan ternyata Budi lagi presentasi nih ya kan, si Marni tiba-tiba demo squad dance, si Laras tiba-tiba ikutan di Zoom meeting itu, terus yang lainnya kita jadi ikut-ikutan gitu. Apa bakalan gimana ya? Bakalan terjadi nggak gitu. Akhirnya mereka pun dapat satu pelanggan pertama, yaitu si Reza sendiri dan Bibi Laras. Ternyata mereka ingin diajarkan juga nih sama si Budi, diajarkan tentang ini, ada paket-paketnya gitu ya. Nah paketnya salah satunya ini ada maraton love lah gitu. Dan ternyata di sana ada satu masalah muncul ya kan. Di sana di video iklannya Budi dan Marni ini ya lagi latihan plank kiss ini dibocor, disangka itu konten porno, sorry ya. Dan Laras nyamuk karena logo kliniknya si Budi ini mirip bekas perusahaan kosmetiknya guys. Nah akhirnya kita sampai di last part ya. Di last part ini mereka nih kan juga namanya ya pasti dapat kasus-kasus yang agak lucu-lucu ya dan sekaligus aneh ya kan. Ada ya pas usia 80 tahun mau coba apa namanya nih, Wheelbarrow of Love, akhirnya mereka ke UGD. Ada mantan klien jasa antar paketnya ini tiba-tiba minta private delivery dengan stamina booster dan Budi langsung kabur lah. Dan ada juga influencer fitness yang datang cuma buat kursus cuma sambil squat 100 kilo. Kan kayak Budi akhirnya nih membawa mereka dan berpikir juga kayaknya kita aku perlu ada konsultan hukum dan fisioterapis standby, katanya begitu. Ini jadi kayak agak gimana gitu ya. Dan akhirnya nih tapi ternyata bisnisnya Budi ini lancar banget, dibeli sama Gojek jadi fitur GoFlex gitu. Dan ternyata si Bu Marni ini sering banget lari-larian, jogging sama mantan suaminya yang ketiga, dan ternyata dulunya adalah dokter kandungan. Dan Laras untuk membalas dendam ini juga membuat klinik viral juga, namanya Kiss and Spot Analysis. Gitu dulu ya guys, bye bye.